Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat teman-teman dimanapun berada seluruh Indonesia. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian semua tidak kendor. Ojo kendor, jangan pernah kendor. Baru diancam pinjol langsung kendor, nggak pakai deh. Para penonton channel YouTube ini sudah paham bagaimana cara menjinakkan semua teror pinjol, bagaimana cara mengatasi teror pinjol. Mudah ya, asal Anda tetap standby dan stay tune di channel YouTube ini. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada. Nah, saya akan bahas kali ini peringatan terakhir dari pinjaman online untuk seluruh nasabah yang gagal bayar. Kita lihat bagaimana peringatannya, simak baik-baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang mewaraskan pikiran kalian, membuat kalian tidak lagi takut menghadapi situasi gagal bayar pinjol. Channel YouTube satu-satunya di Indonesia yang konsisten membahas untuk menguatkan mental kalian semua ya saat ini mengalami situasi terpuruk, sulit, dan terjerat pinjaman online. Satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan untuk membangun mental kalian semua. Nah, kali ini saya akan bahas peringatan dari pinjaman online untuk seluruh nasabah yang gagal bayar. Jadi, seluruh nasabah gagal bayar diperingatkan oleh pinjaman online. Apa itu peringatan terakhirnya? Simak videonya. Nah, sebelumnya saya mohon bantu dan support dari kawan semua dengan cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Itu sebagai notifikasi nantinya atas video terbaru yang saya upload setiap hari. Jadi nggak usah cari jam berapa tayang. Nah, kawan-kawan semua dimanapun berada, ya kalian juga harus tergabung di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan pastikan Anda tergabung di grup WA PMP. Nah, ini keren. Sudah hampir 4.000 orang tergabung dari Sabang sampai Merauke. Untuk gabung syaratnya mudah di grup WA PMP ini. Cukup memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Silakan ya. Untuk memilikinya hubungi nomor ini ya. Ini bukan nomor untuk konsultasi, tapi ini untuk pemesanan kaos PMP. Nah, kawan-kawan, ada yang bilang ini kaos anti DC ya. Jadi kalau nasabah pakai kaos ini, DC-nya buru-buru balik, buru-buru pulang, buru-buru ngibrit ya. Alhamdulillah. Berarti Anda termotivasi, Anda punya semangat yang tinggi dan punya percaya diri yang lebih ya. Mudah-mudahan Anda benar-benar menyemangat dan tersemangati dengan menggunakan seragam ini. Nah, yang sudah memesannya boleh tergabung dan langsung dimasukkan ke grup PMP. Langsung komunikasi dengan saya di grup tersebut. Ada beberapa teman juga, mentor-mentor lain, ada terlebih dahulu sudah masuk. Anda akan dimentorin oleh mereka. Anda akan didengarkan ya masalah dan keluhan Anda. Insya Allah saya juga di sana ada coaching buat kalian semua ya. Jadi tatap muka secara online via WA. Keren kan? Nah, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA, boleh untuk tergabung untuk konsultasi secara live melalui aplikasi Zoom dan dilaksanakan setiap pekannya di hari Rabu. Nah, teman-teman ini gratis, tidak berbayar ya untuk Zoom itu ya. Nah, kawan-kawan semua juga boleh memiliki ini ya, stiker dilarang masuk, stop masuk. Ini untuk mencegah DC sembarangan masuk. Jadi siapapun tanpa izin dari kalian tidak boleh masuk. DC pinjol tidak boleh masuk tanpa izin dari kalian setelah dipasang ini. Kalau mereka tetap merobos masuk, artinya mereka melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di KUHP yang baru. Mereka bisa dipenjarakan ya. DC pinjol bisa dipenjarakan akibat menerobos atau memaksa masuk tanpa izin dari kalian. Rekam videokan kegiatan mereka menerobos masuk setelah membaca pesan ini ya. Pastikan tidak usah diviralkan, tidak usah disebarkan di media sosial. Cukup Anda simpan video rekaman Anda tersebut, penerobosan masuk ke rumah Anda oleh DC pinjol tersebut untuk Anda laporkan ke kantor polisi. Mudah kan? Nah, untuk memiliki stikernya silakan hubungi nomor ini ya. Dan tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Satu lagi, kaos motivasi. Nah, ini nih. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, ini termotivasi lah Anda insya Allah ya dengan menggunakan kaos ini. Kalimatnya, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Keren kan? Mau punya? Hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Silakan kawan-kawan. Sekarang simak bagaimana sih peringatan terakhir yang dilakukan oleh pihak dari pinjaman online. Simak videonya, jangan di-skip.
Kita lihat ya. Peringatan terakhir katanya. Kita sama-sama bacakan. Tetap semangat ojo kendor, udah dapat ratusan kali kayak gini tapi nggak ada yang datang ke rumah. Ya. Ini penagihnya 0895 1009 3938. Malam saudara, kami dari petugas investigasi lapangan, niat Anda dalam berhutang gimana? Anda mau bayar dengan cara baik-baik apa dengan cara kami? Karena kami akan menagih ke semua keluarga Anda, tentunya Anda sendiri tidak peduli dengan yang kami ucap. Padahal sudah dikasih keringanan cicil separuhnya, jadi tunggu di rumah, di tempat kerja, lokasi keluarga Anda, ya siapkan dana lunas di rumah wajib. Diam saja, terus kita lihat saja besok. Ini peringatan terakhir. Biar Anda paham, kami ditugasi hubungi Anda dulu sebelum kami petugas berangkat ke keluarga Anda. Biar keluarga Anda tidak kaget shock karena ulah Anda paham. Ini nunggak berapa, nggak usah dibacakan semuanya ya. Jadi begini, ancamannya katanya, mereka mengancam ini adalah peringatan terakhir. Jadi Anda kalau tidak merespon, tidak membalas setiap pesan-pesan mereka yang masuk, setiap pesan-pesan yang mereka sampaikan, maka mereka akan datang ke rumah Anda, datang ke kantor, datang ke keluarga Anda untuk minta pertanggungjawaban pembayaran yang tertunggak. Nah, ini nih ya, yang sebagian besar, mungkin sebagian besar dari nasabah yang menerima pesan seperti ini pasti kepikiran, syok. Karena membawa nama-nama keluarga, apalagi ini bilangnya peringatan terakhir katanya. Nanti, besok lusa, kalian akan ditagih ya dengan hal yang mirip-mirip dengan ini. Ada lagi kalimatnya nanti, peringatan terakhir lagi. Dan nanti 2 bulan kemudian dapat lagi kayak gini, peringatan terakhir. Jadi tidak ada itu peringatan terakhir yang dilakukan oleh para pinjaman online ya. Tidak ada itu peringatan terakhir untuk nasabah. Semuanya hanya permainan kata, hanya rangkaian kalimat-kalimat untuk membuat Anda shock, Anda takut, Anda jatuh mentalnya. Hanya itu saja. Selebihnya tidak ada. Karena mereka menyampaikan pesan seperti ini untuk membuat Anda segera bayar, untuk membuat Anda segera merespon apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan. Mereka hanya ingin menyampaikan pesan-pesan penagihan seperti ini untuk membuat pikiran kalian guncang, untuk membuat otak Anda langsung goyang, untuk membuat nyali Anda langsung ciut. Itu saja, tidak ada yang lain. Karena mereka hanya pihak daring lah atau online, mereka bisa melakukan semua itu. Justru kelebihan dari online, dari daring inilah yang bisa mereka manfaatkan. Terlebih untuk lempar batu sembunyi tangan atau untuk menagih tanpa menyertakan identitas, mudah sekali. Karena dengan seperti ini mereka bisa menyampaikan ancaman apapun yang sekiranya dipikirnya bagi mereka itu nasabah akan takut. Jadi bisa kalian pahami ya, apa yang mereka sampaikan selalu dengan nada-nada tekanan, pressure-pressure, ataupun kalimat-kalimat yang akan membuat semua orang takut. Termasuk mereka akan menyebarkan ke keluarga. Siapa sih yang nggak takut? Siapa yang nggak malu? Siapa yang nggak syok? Kalau misalnya dapat kabar, dapat info bahwa penagihan akan dilakukan ke keluarga. Logikanya aja, keluarga yang mana? Apakah DC tahu keluarga Anda satu demi satu? Nggak ada yang tahu kan? Nah itu aja nggak masuk logika, nggak masuk akal. Apakah si DC pinjol ini tahu alamat dari keponakan Anda? Alamat dari paman bibi Anda? Alamat dari siapapun kerabat Anda? Nggak ada yang tahu. Mereka ini hanya sok tahu, hanya menakut-nakuti, hanya membuat Anda takut, hanya mengancam, hanya melakukan teror. Selebihnya mereka nggak punya kekuatan apapun. Kekuatan mereka hanya rangkaian kalimat, hanya ini nih, bacotnya gede doang gitu kan, nggak ada apa-apanya. Nyalinya juga nggak ada. Nyali para penagih online ini hanya nyali patungan. Mereka datang biasa berdua, bertiga, ya seperti itu. Ya itulah yang terjadi, realita, fakta di lapangan ya. Jadi Anda menghadapi situasi seperti ini nggak usah panik, abaikan, cuekin, langsung blokir report. Apapun pesan yang Anda dapatkan, yang Anda dapati saat situasi gagal bayar dan yakin Anda sudah tidak sanggup dan tidak mampu untuk bayar, selesaikan dengan cara hapus, blokir report setiap nomor atau pesan dari penagihan yang masuk ke handphone kalian. Jangan pernah Anda pikirkan terlalu larut, Anda pikirkan sehingga ketakutan itu makin berbuah. Sehingga ketakutan itu makin menjadi-jadi. Ingat, ketakutan yang Anda buat ya. Ini dalam hal situasi gagal bayar, sebenarnya mereka itu hanya menebarkan. Menebarkan kali aja apa yang saya sebarkan, apa yang saya sampaikan, nasabah takut. Ternyata
Semuanya itu tergantung dari respon. Ada yang responnya panik, ada yang responnya biasa saja, ada yang sambil ketawa-ketawa menghadapi atau menerima pesan-pesan sejenis seperti ini. Mereka ketawa, kayak gini lagi. Ini udah disampaikan beberapa waktu yang lalu, ini sudah disampaikan sebulan yang lalu. Ada yang enjoy dan ketawa begitu saja ya. Nah, saya ingin kalian semua menjadi bagian dari orang yang tidak terlalu stres menghadapi setiap penyampaian pesan yang dilakukan oleh para DC ini. Selesai. Anggap semuanya itu humor, anggap semuanya itu guyonan. Anggaplah bahwa memang inilah resiko. Ini resiko yang harus kalian ambil, yang harus kalian benar-benar kalian makan saat situasi gagal bayar ya. Nggak usah takut. Mereka hanya via daring, via online, karena ini adalah online, pinjaman online. Mulai dari aplikasi Anda cari secara online di Play Store, mulai dari Anda melakukan atau memberikan dokumen secara online, verifikasi muka, geleng-geleng, ya kedap-kedip, semuanya online. Anda pun bayar wajib online dan berpotensi kalau Anda terlambat ya pasti online, bener nggak? Logikanya masuk nggak? Ya, jadi yang harus ketakutan itu bukan Anda, tapi mereka. Mereka kalau misalnya Anda gagal bayar, mereka gagal tagih dong. Artinya kalau gagal tagih, gagal melaksanakan tugasnya, gagal melaksanakan pekerjaannya. Apa yang terjadi kalau seseorang gagal melaksanakan pekerjaan dalam suatu instansi atau perusahaan? Dipastikan kena punishment kan, kena hukuman, sanksi. Artinya mereka lah yang bermasalah, bukan Anda. Gagal bayar bagi kalian itu paling hanya masuk silik OJK. Itu punishment-nya buat Anda ya. Nggak bisa kredit lagi, nggak bisa minjam-minjam lagi dan sebagainya. Itu pun silik OJK tidak semuanya. Nasabah yang gagal bayar atau nunggak itu dimasukkan ke silik OJK. Dan Anda mungkin berpotensi untuk dihancurkan mentalnya. Ya seperti itu tadi, diancam-ancam seperti ini. Ya kemungkinannya hanya itu. Tidak ada yang lain. Resikonya tidak seburuk yang akan diterima oleh DC pinjaman online. Itu saja yang mau saya bawa. Mudah-mudahan mencerahkan, membuat Anda makin tidak ada lagi rasa takut, membuat makin percaya diri lagi ke depannya. Ya, silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, sebagai feedback buat kalian semua dan sebagai afirmasi positif bahwa Anda tidak ada lagi rasa takut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, ada di bagian akhir video ini. Seperti biasa saya kasih kesimpulan buat kalian semua. Nah, kesimpulannya begini. Anda sudah melihat ya, tadi yang saya sampaikan, apa yang mereka para DC ini kirimkan ke kalian, para nasabah gagal bayar, bahwa ini adalah peringatan terakhir, bahwa kami akan menagih bukan hanya ke Anda, tapi ke keluarga Anda, kerabat Anda. Pertanyaannya, memang mereka tahu siapa saja keluarga Anda? Nomor berapa nomor handphonenya keluarga kalian? Nggak mungkin. Dan tahukah alamat keluarga Anda? Enggak kan? Jadi, apa yang mereka sampaikan adalah hoax untuk menakuti kalian, untuk membuat Anda stres. Sebenarnya mereka lah yang sedang stres. Mereka kalau Anda gagal bayar itu mereka yang bermasalah, bukan Anda. Mereka kalau gagal bayar artinya mereka gagal tagih. Nah, gagal tagih itu bermasalah buat mereka. Sekarang logikanya gagal tagih artinya gagal untuk menyelesaikan pekerjaan, gagal bekerja. Kalau gagal bekerja dalam suatu perusahaan, apa kira-kira yang terjadi? Dipecatkan? Sudah, Anda sudah tahu jawabannya. Jadi, apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas untuk membuat Anda takut, untuk menakuti Anda, untuk menyegerakan Anda bayar. Itu tujuan utamanya. Paham ya? Itu saja yang mau saya bawakan. Dan terima kasih untuk semua yang menonton dari awal pertama sampai akhir. Dan saya mengingatkan kalian semua untuk gabung. Agar Anda tidak merasa sendiri, untuk gabung di grup WA PMP. Silakan untuk iklan nih, ada di bawah ya. Untuk gabung di grup WA PMP, yang merah tadi yang jalan-jalan ya. Muter-muter terus dari tadi ya. Nah, silakan Anda hubungi nomor tersebut. Bergabung di grup WA PMP membuat Anda makin cerdas, makin tidak takut, makin banyak saudara, makin banyak relasi, makin banyak rejeki insya Allah ke depannya. Karena di sana ya orang-orang yang sudah hijrah. Tidak ada joki-joki, tidak ada DC-DC, semuanya orang yang sudah hijrah, tidak ingin lagi ngutang, dan terdiri dari teman-teman yang usahawan dan sebagainya, ada semua di sana. Insya Allah nanti saling terkoneksi ya, ada di sana. Itu saja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sebelumnya seperti biasa saya ingin mendoakan kawan semua, dimanapun berada, yang saat ini sedang sakit, ya Allah sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang berikhtiar, bekerja, ya Allah
mudahkan dan lancarkan setiap ikhtiar dan bekerjanya. Yang saat ini berumah tangganya hancur-hancuran, diambang perceraian, semoga Allah rekatkan kembali, menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Yang saat ini ekonominya sedang terpuruk, semoga Allah pulihkan, Allah berikan rezeki yang sederas-derasnya, rezeki yang terbebas dari riba, dan kawan-kawan semua dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Stay strong, keep strong. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.